Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan mata pelajaran etika profesi di pembelajaran 3 tentang etika profesi, bidang akuntansi dan keuangan. Baik, kita mulai dengan definisi etika profesi dan kode etik. Dimulai dari definisi etika. Berbicara tentang pengertian secara umum, etika merupakan aturan, perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya yang menegaskan hal yang baik dan buruk. Etika atau etik berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang bermakna nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran manusia dalam berperilaku baik. Pembagian etika pun ada dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berarti membahas ketentuan dasar manusia bertindak menjadi tolak ukur baik buruknya suatu perilaku. Dan etika khusus yaitu menerapkan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang tertentu. Etika khusus ini terbagi menjadi dua, yaitu etika individu yang ditentukan oleh diri sendiri, dan etika sosial yang berarti etika keluarga, etika profesi, etika lingkungan, etika ideologi, etika politik, sikap terhadap sesama. Selanjutnya di definisi profesi. Berbicara tentang pengertian profesi, pekerjaan yang dilakukan dengan mengandalkan suatu keahlian sebagai usaha untuk menghasilkan nafkah hidup. Sementara profesional ialah seseorang yang menjalani profesi atau pekerjaan purna waktu dan menjadikannya sumber kehidupan dari pekerjaan tersebut dengan mengandalkan keahlian tingkat tinggi. Profesi pun mempunyai ciri-ciri, di antaranya yang pertama, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada izin untuk menjalankan suatu profesi. Yang ketiga, kaum profesional menjadi anggota suatu profesi. Yang keempat, ada pengetahuan khusus. Yang terakhir, standar moral yang tinggi. Di dalam prinsip-prinsip etika profesi itu ada tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Syarat-syarat suatu profesi pun diantaranya melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti ilmu khusus, persiapan profesional alami, latihan dan jabatan yang berkesinambungan, karir hidup dan keanggotaan permanen, mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi, menentukan baku standar sendiri atau yang disebut dengan kode etik. Nah, untuk peranan etika dalam profesi itu adalah tata nilai kelompok untuk kehidupan bersama. Yang kedua, landasan pergaulan dalam masyarakat umum. Yang ketiga, kritisi masyarakat menjadi semakin tajam. Selanjutnya di kode etik profesi, berupa norma atau asas yang telah disepakati dan diterima oleh kelompok tertentu untuk dijadikan pedoman tindakan di masyarakat atau tempat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu kode etik profesi merupakan pedoman tindakan, sikap, dan perilaku dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Tentunya ada sanksi pelanggaran kode etik, diantaranya terdiri dari sanksi moral dan sanksi yang dikeluarkan oleh organisasi. Adapun tujuan kode etik profesi, diantaranya yang pertama, menjunjung martabat profesi, yang kedua, menjaga kesejahteraan anggota, yang ketiga, meningkatkan pengabdian anggota profesi, yang keempat, meningkatkan mutu profesi, kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Keenam, meningkatkan layanan. Ketujuh, memiliki organisasi profesional. Yang terakhir, menentukan standar baku sendiri. Setelah adanya tujuan kode etik profesi, muncullah interpretasi aturan etika profesi, yang di dalamnya terdiri dari yang pertama, kepatuhan terhadap kode etik, yang kedua, kontribusi untuk masyarakat, yang ketiga, hindari menyakiti orang lain, yang keempat, bersikap jujur dan dapat dipercaya, yang kelima, bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai, yang keenam, hak milik,
yang termasuk hak cipta dan hak paten. Ketujuh, memberikan penghargaan atau kekayaan intelektual. Yang kedelapan, kepercayaan. Yang terakhir, menghormati privasi orang lain. Untuk selanjutnya, ruang lingkup etika profesi dalam bidang akuntan. Etika profesi bidang akuntansi berfungsi sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggotanya. Nah, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dari adanya kode etik yaitu: yang pertama, adanya kredibilitas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, kualitas jasa. Yang keempat adalah kepercayaan. Untuk selanjutnya, prinsip etika profesi Ikatan Akuntan di Indonesia. Yang pertama, ada tanggung jawab. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Keempat, objektivitas. Di dalam tanggung jawab profesi, ada poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, anggota memiliki peran penting di masyarakat sebagai profesional. Lalu, menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam segala tindakan. Yang terakhir, tanggung jawab anggota kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Di dalam kepentingan publik, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, serta selalu memberikan jasa berkualitas, imbalan yang pantas, memberikan pelayanan terbaik, dan menghormati kepercayaan publik. Dan objektivitas dan integritas dalam menjaga fungsi bisnis secara tertib. Di dalam integritas, terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan. Di antaranya, mewajibkan anggota bersikap jujur dan berterus terang. Yang kedua, integritas diukur dengan benar dan adil. Yang ketiga, integritas merupakan elemen karakter, timbulnya pengakuan profesional. Yang terakhir, mengharuskan anggota mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional. Untuk selanjutnya, di dalam objektivitas terdapat poin-poin yang dapat diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan oleh anggota. Yang kedua, anggota harus menunjukkan objektivitas dalam berbagai situasi saat bekerja dalam berbagai kapasitas. Untuk selanjutnya, di dalam prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Poin-poin yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, merencanakan dan mengawasi setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Konsultasi atau menyarankan klien kepada pihak lain saat penugasan melebihi kompetensinya. Harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Merancang program pengendalian mutu atas pelayanan jasa. Untuk selanjutnya, adanya kerahasiaan. Poin-poin yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, staf dan orang-orang yang dimintai nasihat harus menghormati prinsip kerahasiaan. Yang kedua, kerahasiaan bukan hanya masalah pengungkapan informasi. Yang ketiga, anggota harus menghormati kerahasiaan informasi tentang klien. Informasi harus dijaga baik-baik kecuali adanya persetujuan untuk mengungkap informasi tersebut. Terdapat pengaduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan. Yang terakhir, anggota tidak boleh mengungkapkan ke publik. Selanjutnya, adanya perilaku profesional. Setiap akuntan harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang kurang profesional. Dan yang terakhir, di dalam prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia adalah standar teknis. Setiap akuntan wajib melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Adanya kode etik profesi akuntan publik. Di dalam prinsip dasar etika profesi dalam kode etik akuntan publik itu menyebutkan ada 5 prinsip dasar etika profesi, yaitu
Yang pertama, prinsip integritas. Yang kedua, prinsip objektivitas. Yang ketiga, prinsip kompetensi, sikap cermat, dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, prinsip kerahasiaan. Yang kelima, prinsip perilaku profesional. Setelah adanya prinsip dasar etika, muncullah kewajiban seorang akuntan publik. Terdapat 5 kewajiban seorang akuntan publik, diantaranya: yang pertama, menjaga kerahasiaan informasi atau data. Yang kedua, tidak melakukan kecurangan, kelalaian, dan ketidakjujuran. Ketiga, memiliki staf dan profesional dengan pengalaman yang cukup. Keempat, memiliki kertas kerja audit atau juga disebut KKA dan mendokumentasikannya dengan baik. Yang terakhir, melaksanakan PSPM 04/2008 tentang Pernyataan Beragam Standar Pengendalian Mutu atau juga disebut SPM. Setelah adanya prinsip dasar etika profesi dan kewajiban seorang akuntan, muncullah larangan bagi akuntan publik atau juga disebut AP dan KAP. Di antaranya adalah: yang pertama, dilarang memberikan jasa jika tidak bisa bersikap independen. Yang kedua, dilarang memberikan jasa audit terhadap klien yang sama secara berturut-turut dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun. Dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan ketentuan perundang-undangan kecuali profesi yang diperbolehkan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menggabsen di link Edologi. Sertakan foto teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran hari ini, bukti untuk bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.